Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman, seperti keberagaman suku, budaya, bahasa, serta agama. Namun, akhir-akhir ini kita sering diterpa dengan isu radikalisme, yaitu gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dasar kelompok. Semakin hari semakin berkembang dan secara terang-terangan mereka menyuarakan ideologinya, seperti aksi teror, pembunuhan, pembantaian, bahkan pengeboman. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang kuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang semakin mengembang sayapnya difaktori oleh berbagai hal, seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini muncullah sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama. Moderasi secara bahasa. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni 1. Pengurangan kekerasan, 2. Penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu average rata-rata, core inti atau non-aligned tidak berpihak. Secara umum, kata moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik saat kita memperlakukan orang lain secara individu maupun saat kita berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasut, yaitu tengah-tengah, iktidal atau adil, dan tawazun, berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Dalam bahasa Arab pula, kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyeratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit, yang memiliki 3 pengertian, yaitu 1. Penengah, 2. Pelerai, dan 3. Pemimpin di pertandingan. Menurut para pakar bahasa Arab, kata wasat itu juga memiliki arti segala yang baik sesuai dengan objeknya. Moderasi merupakan sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal atau tataruf. Quran Surah Al-Baqarah 143 yang dirujuk dengan pergantian moderasi menjelaskan bahwa keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja, Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hadat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntutan batin akan kehadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materi. Dalam hal moral, Al-Quran mengajarkan juga keseimbangan. Sikap tidak berlebihan juga ditekankan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan hartanya sehingga dia sendiri menjadi bangkrut. Tapi ia juga jangan kikir sehingga ia hanya menjadi kaya sendiri, harta yang terkonsentrasi di kalangan orang-orang berpunya. Demikian pesan ini disarikan dari ayat Al-Quran sendiri. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir Al-Quran terhadap ungkapan ummatan wasaton. Menurut mereka, maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang baik.
Secara bahasa, beragama berarti memeluk agama. Contoh, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. 2. Beragama berarti beribadat taat kepada agama baik hidupnya menurut agama. Contoh, ia datang dari keluarga yang beragama. 3. Beragama berarti sangat memuja-muja, gemar sekali pada mementingkan kata percakapan. Contoh, mereka beragama pada harta benda. Istilah beragama adalah menebar damai, menebarkan kasih sayang kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Beragama bukan berarti untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan senantiasa terjamin dan terlindungi. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara modern, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech adalah problem bangsa Indonesia saat ini. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Hukum bisa saja hanya menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi keadilan yang sesungguhnya, sehingga perlu ada sentuhan kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etika. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, Allah menjelaskan bahwa kaum muslimin dijadikan sebagai umatan wasatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak mengkiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik di belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Dan sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Tolak ukur moderasi beragama yaitu 1. Seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama tidak lagi menjadi perusak harmonis. 2. Kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama akan menunjukkan kerjasama antar umat manusia yang beragam. Karena setiap manusia memiliki keterbatasan, sehingga keragaman akan menutupi kekurangan. Keragaman diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat manusia saling menyempurnakan. Keragaman itu kehendak Tuhan, karena manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Inti dari pokok ajaran agama, bagaimana setiap kita dapat tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Yang ketiga, ketertiban umum. Manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib yang bisa memicu suasana beragama yang modern. Tujuan agama dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. Jadi, kesimpulannya adalah menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan.
Keliru jika ada yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena pentingnya keberagamaan yang moderat bagi kita umat beragama, serta menyebarluaskan agama ini, jangan biarkan Indonesia ini menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, pertikaian, dan kebencian. Kerukunan dalam umat beragama maupun antar umat agama adalah modal dasar untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih kondusif dan menjadi bangsa yang lebih maju.